siang abang ini dilaporkan bang di Korea Selatan oleh rekan anda bang. Gimana kabarnya bang? Tadi siang dilaporkan oleh yang namanya Yonatan Andar. Ini lagi tidur ya, dilaporin. Iya. Ya kan enakan kita dong, kita tidur dia lapor. Gitu. Persoalannya apa tuh bang? Ujaran kebencian sama Sarah bang. Sarah bang. Saya nggak tahu dasarnya apa. Yang jelas saya tuh nggak pernah benci sama orang, juga nggak pernah Sarah. Jadi kalau Yanti atau Ani atau Weni atau Susi ya nggak apa-apa. Tapi kalau Sarah belum pernah saya. Soalnya kita belum pernah punya pacar namanya Sarah kan gitu. Jadi nggak pernah kita Sarah. Nah, kalau ujaran kebencian sih kita nggak tahu dasarnya apa. Tapi kalau dasarnya mengenai Angel Elga, ya saya mau cerita tentang Angel Elga kan. Angel Elga ini menipu saya dengan cara yang paling sederhana. Karena kita pura-pura nggak tahu. Jadi dia nipu karena dia kan pecinta harta duniawi ya. Jadi dia nipu saya, dia mintalah tas Hermes, sekarang saya 3 miliar. Dia minta duit buat beli itu. Tujuannya sih buat acara gimmick ya. Dia minta lagi tas-tas Louis Vuitton, koper-koper, sepatu, kemudian gelang Cartier. Terus kemudian dia juga minta uang tujuannya untuk ke produser senilai 1,2 miliar. Itu katanya untuk bayar-bayar produser TV supaya bisa tampil di TV. Totalnya sih 4 stasiun TV yang dia bayar senilai masing-masing 300. Dan katanya udah dibayar lunas, kata dia. Tapi saya udah bayarkan DP 600 juta. Jadi dia ini benar-benar penipu sejati. Jadi karena dia penipu sejati dan sudah masuk unsur, karena saya sudah bikin LP di Polres, tentunya saya udah tahu siapa dia, karakternya bagaimana. Kalau dia bilang dia adalah orang yang taat beribadah, jawabannya tidak, karena dia nggak pernah sembahyang. Yang kedua, kalau dia bilang dia taat beribadah, jawabannya tidak juga, karena dia suka nge-wine, suka minum anggur kelas atas lagi kan yang alkoholnya banyak. Kemarin kita baru diajak minum sama dia 2 botol, habis dia 2 botol. Kita cuma paling kita 1 gelas kurang, dia habis sendiri 2 botol, mabok dia. Terus kita pulang jam 1, ternyata kabar dari staf talim dia masih mabok lagi. Jadi kita udah pulang, dia bilang pulang, tapi dia balik lagi ke tempat yang sama. Dia sama satu orang mungkin pacarnya juga tuh, dia minum anggur lagi sampai pagi, katanya pulang pagi gitu. Sehingga kita bisa beranggapan Angel ini ya dia iblis. Jadi yang dia tuhankan itu sebenarnya maaf ya, yang dia ini di jiwa dia itu adalah iblis yang melekat dalam jiwanya. Sama mungkin seperti Sambo, punya agama, iya, tapi jiwanya jiwa iblis karena ada kerasukan iblis. Makanya kita bilang suruh dia kembali sama Tuhan. Ya, kembali sama Tuhan itu maksudnya kembali kepada kebenaran. Tuhan kan kebenaran. Jadi kita bilang kembalilah, bertobatlah, kembalilah pada Tuhan. Tuhanmu maksudnya kembali kepada kebenaran. Jangan lagi Anda berbuat maksiat, kan begitu maksudnya. Nah, cuman kan orang kadang-kadang udah pikirnya bodoh aja. Ya termasuk si Nandar dan lain-lain. Pikirnya kita menista agama. Orang kita nggak pernah ngomongin agama. Kita ngomongin supaya si Angel itu bertobat kembali kepada Tuhan, kepada kebenaran yang mula-mula. Tuhan kan kebenaran. Kalau dia berbuat jahat, berbuat maksiat, apa dia? Kan dosa dia bikinnya. Masa dia bikin dosa terus-terusan? Makanya saya bikin laporan polisi kepada si Angel. Tipu gelap, unsurnya masuk. Bukti rekening ada, bukti-bukti kita menyerahkan uang ada, bukti-bukti pembelian ada. Nah, kemudian bukti kita ngasih uang ke dia, katanya dia ngasih produser, ada juga kita kasih ke dia. Apa dia kasih ke produser? Jawabannya nggak tahu. Kemungkinan besar dia bohong. Nah, itulah. Dia kan raja pembohong. Raja pembohong kan setan. Ya kan? Jadi, ya maksud kita itu dia kembali kepada Tuhannya, itu kembali kepada kebenaran hakiki sebagai bagian dari alam. Kan dia bikin dosa terus. Nah, itu dia maksudnya. Maaf bang, berarti bukan maksud Angel balik ke agama lamanya lagi yang buruk. Ya enggak, kan kita nggak bicara agama. Kecuali kita bicara Angel, lu pindahlah dari Islam ke Kristen. Kecuali ya, kan kita nggak sama sekali nggak seperti itu. Di WA pun kita nggak pernah sebut itu. Ya, karena kita nggak pernah ngomongin agama. Kecuali kita bilang, Angel agama lu ini, lu pindah ya, nah, itu baru. Tapi kalau percakapan WA juga kan nggak punya nilai. Kalau percakapan di depan umum juga, itu juga ya sudah. Barulah dikejar lah kan gitu kan, kita nggak pernah ngomong begitu. Jadi nggak pernah kita ngomong begitu. Cuman orang kan kadang-kadang bodoh karena pikiran sempit, pikirannya sektarian, sehingga mereka berpikir sempit juga, udah merasa tersinggung aja. Banyak orang di Indonesia ini yang kadang-kadang merasa tersinggung karena mendengarkan satu hal secara belum pasti, tapi tersinggunglah mereka, kan begitu.
Ya itu karena tersinggung yang buta juga akhirnya tergopoh-gopoh, tergesa-gesa, penuh dengan kebanggaan membela agama, akhirnya bikin laporan polisi. Ya salah. Dia nggak tahu yang dihadapin kita pengacara. Dia bikin laporan polisi palsu, masuk lagi, kita laporin lagi, ya kan? Memberikan laporan tidak benar kepada pejabat negara yang berwenang tentang seseorang, kan masuk lagi senandar. Ketika dia bikin LP, masuk lagi. Tapi sih saya senang juga dia bikin LP itu, senang banget. Kenapa, Bang? Ya kan KTP-nya masuk ke dalam itu Polres. Kan dia kalau waktu bikin LP kan alamat dia kan masuk tuh. Di mana kan selama ini kita cari-cari di mana alamatnya Nandar ya. Tuhan tolong Tuhan kiranya Engkau berikan jalan supaya Nandar dengan KTP-nya itu bisa masuk. Besoknya dia masuk hari ini. Kan gitu. Yang kita senang dari Nandar itu kebuduhannya. Karena dengan dia bikin laporan polisi, jelas sudah itu KTP alamatnya kan tergantung di situ. Nandar Yonatan, nama lengkap sekian, nomor KTP sekian, alamat sekian. Alamat KTP kan nggak bisa bohong. Tinggal dia nanti urusan sama pengacara diupahi marah. Yang kerjanya kalau siang tidur aja gitu kan. Kalau ada kerjaan baru bangun. Ini kita baru bangun tidur ini, gitu. Bangun tidur ada wartawan, nggak apa-apa sih. Nemenin kita kan lagi seger-segernya gitu. Muka lagi kucel, datang teman-teman media, ya bagus, gitu kan. Berarti kan kita ada teman buat ngobrol kan gitu kan. Ya. Mau nanya apa lagi ya coba? Bang, terkait abang dibilang katanya sempat mengakui diri abang keceplosan sebagai intelijen. Terus udah gitu dibilang apakah seorang lawyer bisa berprofesi ganda gitu, double? Ya, namanya orang keceplosan. Ini aja kita ngomongin keceplosan kan gitu. Namanya orang keceplosan bisa apa aja. Apalagi orang kalau yang suka suka rata. Masih pok, setan. Ada juga itu keceplosan kan nggak ada maksud. Kodok kan begitu. Orang kalau keceplosan bisa ngomong apa aja dan itu nggak bermakna. Tanya aja sama orang yang latah. Kalau keceplosan, mungkin ada yang lebih gila lagi. Kontek kan gitu kan. Maksudnya kontek siapa lu? Nggak kontek pacar aneh kan begitu. Nah itu yang dimaksud keceplosan adalah nggak punya nilai. Namanya juga keceplosan. Kalau kita ngomong secara pernyataan afirmatif, menyatakan ya segitu baru kita kan keceplosan, ya kan? Setiap keceplosan itu nggak punya nilai karena sama kayak orang latah keceplosan gitu, sama kayak kejebur lagi jalan kejebur got kan nggak ada maksud atau got aja. Sempat juga katanya tidak bisa melaporkan seorang advokat. Coba Ngomong gitu ini advokat juga katanya. jadi advokat tidak bisa melaporkan advokat ya. Kalau ada advokat model gitu, advokat segoblok sedunia gitu. Advokat itu dia menjalankan profesi sebagai advokat dalam hubungan hukum, dia baru tidak bisa diapa-apakan. Misalnya dia sedang menangani klien, kemudian dia tiba-tiba bertindak atas nama klien, yang nggak bisa diapa-apakan. Tapi kalau dia nggak bertindak atas nama siapa-siapa, ya banyak juga kok advokat yang kemudian masuk penjara, banyak. Di Polda Metro berapa teman kita advokat masuk penjara? Itu kan udah jalanin tugas sebagai advokat murni, sebagai advokat yang klien. Persoalannya kan duit klien ditimpi. Katanya nih gue kenal Kapolda Metro nih, gue bisa selesaiin perkara, kasih gue 500 juta, duitnya nyampe. Kapolda nggak kenal sama dia nggak kenal sama, nggak tahu mungkin Kapolda nggak mau kenal kali kan. Tapi akhirnya kan dicebur, dilaporin polisi, uangnya ditilat, kan itu banyak juga gitu. Jadi ya itu, saya nggak tahu ya kalau ada katanya advokat seperti itu, patut dipertanyakan. Ya tapi goblok, ya. Maksudnya kalau ada advokat yang nggak bisa dapat duit, goblok aja. Kita aja yang advokat beneran aja ada laporan berapa polisi kita dilaporin biasa aja kita, ya kan? Ya apalagi? Bang, terkait dengan adanya juga katanya di YouTube, salah satu YouTube yang inisial nama belakangnya Zang, katanya Bang pernah collab, terus di situ Abang juga menghina umat Kristiani. Siapa yang dihina umat Kristiani? Masalah apa? Masalah yang collab bareng sama siapa tadi? Salah satu YouTuber itu. Oh begini, kan saya kan suka bilang, saya suka komunikasi dengan Sinto Gendang, suka ditemenin sama Wiro Sableng. Di dalam diri saya udah masuk naga geni 212, kan begitu kan? Itu kan analogi, metafora. Saya bilang Sinto Gendang itu adalah analogi daripada Yesus Kristus. Wiro Sableng analogi daripada malaikat Jibril, ya kan? Naga geni 212 analogi daripada Roh Kudus. Itu analogi, ya. Bukan Sinto Gendang, Yesus Kristus disebut Sinto Gendang, bukan begitu maksudnya. Makanya banyak orang pikirannya pendek. Padahal ada gaya bahasa tuh ada macam-macam. Gaya bahasa metafora, afirmasi, gaya bahasa peyoratif, gaya bahasa analogi, ya kan? Contoh gini.
buku kita analogikan sebagai ini kertas, kita kertas. Oh, kertas ini adalah buku, kan analogi, atribusi namanya kan, dianalogikan namanya. Jadi mungkin dia nggak pernah belajar ilmu analogi. Analogi itu mata kuliah tersendiri, menganalogikan sesuatu dengan bahasa yang berbeda, ya kan? Misalnya kalau kita bilang, oh bini gua begini-begini, sebenarnya yang dimaksud bini itu istri, kan begitu. Kan beda bahasa. Makanya kita bilang Sinto Gendeng, kan kita nggak mungkin bicara, oh saya udah bicara sama Yesus Kristus, kan nggak mungkin. Kan kita berdoa sama Tuhan, nggak mungkin. Itu bahasa peoratif atau bahasa ya analogi lah. Jadi Sinto Gendang itu kita mau bicara Yesus Kristus nggak mungkin di depan orang banyak. Jadi kita analogikan sebagai Sinto Gendang. Kita mau bicara tentang malaikat yang suci, kita juga nggak berani juga. Makanya kita bicara tentang Wiro Sableng. Kita bilang ada roh Tuhan masuk ke kita. Kita nggak bisa bilang gitu juga misalkan. Jadi kita bilang Naga Geni 212 yang suci, kan begitu. Itu kan analogi. Nah, masyarakat ini kalau cetak pada tahu-tahu, ya bodoh aja. Banyak kok orang Indonesia yang begitu kan, yang nggak sampai. Mungkin pendidikannya juga nggak nyampe. Jadi gaya bahasa itu macam-macam. Ada gaya bahasa sarkasme, gaya bahasa peoratif, gaya bahasa pengulangan, gaya bahasa afirmatif, gaya bahasa bertanya seolah-olah, kan begitu kan. Gaya bahasa penekanan untuk menunjukkan tendensi. Kan macam-macam. Nah kan kita ilmu berbahasa udah lengkap. Kadang-kadang kita berbahasa pakai bahasa kode. Gitu. Jadi yang dimaksud dengan Paul Zhang itu ya kalau orang yang tingkat tinggi IQ-nya yang ngerti, oh ini analogi kan gitu kan. Gitu. Tapi mereka mengatakan juga banyak kesalahan yang abang nih, perkataan abang ini banyak yang salah. Artinya mereka mencoba membenarkan dengan laporan ini. Iya enggak, itu kan karena mereka salah menginterpretasikan bahasa. Mereka kan bahasanya mungkin bahasa ini semua, bahasa eksplisit semua. Mereka nggak paham berbahasa implisit, tersirat. Jadi ekspresinya begini. Waduh, berarti benar dong gini. Nah itu. Jadi banyak orang nggak pernah belajar ilmu berbahasa. Jadi SD itu kan ada di SMP juga kan pelajaran gaya bahasa. Tapi mereka nggak belajar itu. Sehingga mereka apa yang didengar langsung. Nah itulah pikirannya. Karena mereka nggak tahu tuh bahasa kiasan kan ada puisi pun ada kiasan juga kan. Menunjukkan sesuatu yang berbeda itu harus dipelajari sehingga omongan kita didengar enak dan nyambung. Oh iya, oh ini bahasa analogi kan gitu. Nah mereka coba membenarkan ya bodoh aja, makin bodoh aja apa yang dibenarkan. Oh, kita bilang itu analogi. Artinya terkait dengan agama Angel Lelga untuk balik kembali bukan berarti abang mungkin menghina dengan agama Islam itu sendiri yang tidak benar. Kita suruh dia balik dari bikin dosa kepada kesucian. Dia kan ini kan sudah nipu-nipu hidup dalam kemewahan duniawi, mabuk-mabukan, ngerokok pakai kerudung, ya kan? Itu kan jelek dilihat orang, apalagi dilihat orang banyak dia di kafe-kafe kan, dia minum anggur kan malu-maluin. Maksudnya kembalilah kepada jalan yang kebenaran, gitu ya. Dia ini kan selama ini kan bikin dosa aja, nggak tobat-tobat. Tapi seolah-olah dia malaikat, gitu kan? Makanya kita, lu kembali deh jalan benar deh. Maksudnya jangan minum, jangan mabok, jangan nipu orang, kan begitu. Seperti itu maksudnya, karena sekali lagi orang nggak bisa baca gaya bahasa kita. Tapi kalau diperjelas maksudnya itu supaya dia berhenti merokok pertama. Soalnya kalau dia merokok aneh batuk-batuk. Coba ketemu dia ngerokok mulu kan susah kita juga. Kita kan ada penyakit bronkitis, ya kan? Tiap hari kita batuk aja kan gitu. Apalagi kalau nggak punya duit, batuknya batuk terus. Kalau punya duit sih mungkin sekali-kali batuk. Bang, mungkin bisa lagi pada nggak batuk punya duit. Mungkin bisa dijelasin yang dimaksud dengan kembali ke Tuhan yang mula-mula. Pada ketawa kenapa nih? Pada nggak batuk soalnya. Oh pada batuk. Yang dimaksud kembali ke Tuhan yang mula-mula Yesus Kristus. Bukan kebenaran, kembali kepada Tuhan. Dia waktu lahir kan dia suci, paham kan? Ya maksudnya itu ketika dia lahir dia kan suci, nggak jauh dari dosa lah. Maksudnya kembali kepada kesucian. Tuhan mula-mula itu adalah waktu dia lahir. Dia lahir kan suci, makanya bilang kembali ke Tuhan mula-mula ketika kau lahir. Maksudnya waktu lahir kan dia suci. Sekarang dia bikin dosa terus, makanya ntar lagi dia masuk penjara. Mungkin penyucian dosa dia itu dengan cara dia dibui kali 4 tahun baru disuci. Itu yang dimaksud. Begitu. Orang nggak paham. Kita bilang kembali ke Tuhan mula-mula maksudnya apa? Waktu dia lahir kan dia sama Tuhannya suci, nggak bikin dosa. Sekarang dia bikin dosa terus. Ya. Mungkin Nandar harus ketemu abang bang biar tahu gaya bahasa abang juga. Ya nggak usah, mending kalian aja ketemu aneh. Ya. Kalau ketemu dia sendiri dia yang enak dong, ya kan? Yang gede dia kan gitu. Tapi dari pihak Yonatan sendiri ada komunikasi juga nggak sih bang abang? Ada, dia nanya, kalau kau intelijen, tak cari tahu gua di mana, kata dia gitu. Aneh nggak berapa lama, aneh kirim dong posisi dia dong. Nih di Pondok Kacang Timur posisi lu, dia bingung. Nah RT-nya di mana bang?
gitu. Lu kepo aja, gue udah kasih dia, gue nanya dia di mana, gue kasih di Pondok Kacang Timur, daerah Ciluduk sana. Dia tanya ke RT RW, emang kita ngurusin sensus aja. Kadang-kadang Nandar goblok juga. Ada nih WA-nya sama Nandar mau baca. Gak usah. Ya. Gitu makanya minum dulu ya. Yang penting jangan batuk ya. Gitu. Jangan lagi Mas. Ini live kan ya? Apa lagi? Bang, berarti yang sama Angel yang selama ini berarti gimana tuh? Udah benar-benar gak ada konflik sama sekali. Abang kan cuap-cuap tapi Angel sendiri kan belum tahu. Begini, setelah kita melaksanakan tugas suci kita di Bali dengan Tatalim, dengan si Oji, dengan kan kita kan ada tugas juga mensurvei orang-orang yang memang biseksual pada waktu itu. Kita nggak tahu ada kejadian Sambo ya. Kita emang tugasnya lagi, karena namanya kita psikolog, profiling namanya, mau profiling beberapa karakter biseksual, cowok ini yang biseksual itu di Bali, yang punya jaringan itu cuma Tatalim. Tapi Tatalim waktu di Jakarta kan sama Angel terus. Kita udah upaya nggak bisa ketemu karena Angel selalu tiap ngobrol dikekep aja Tatalim. Kemudian temennya Tatalim nggak boleh ada nongol, jadi sama Angel doang. Akhirnya kita rembukan, kita bikin duit aja lah di Bali. Ya, di Bali duit apa? Bikin lagu kan, kita penyanyi, kita banyak lagu, bikin Bali, senang Angel kan. Udah dia mulai minta ini. Itulah awal mula dia minta segitu banyak barang-barang sampai senilai totalnya 5 miliaran lah. Jadi itu kemarin di mana di Polres Jakarta Selatan itu sampai 5 miliar dia minta. Barangnya macam-macam, mewah semua. Terus kita pikir, ini orang ini kok begitu duniawi hidupnya, begitu harta. Jadi dia nggak kenal cinta katanya. Terus dia pancing kita kan, Bang, kalau kita ke Ariel Noah gimana? Ada WA-nya kan? Maksudnya? Ya kan dia telepon, terus dia WA Ariel Noah. Bang, saya mau kontak Ariel Noah, cuman kan gak enak Bang, soalnya kan Ariel Noah kan udah kita tolak kata dia gitu. Oh, berarti kan Ariel Noah udah menyatakan cinta ke Angel. Ditolak. Apa benar? Mungkin aja sih namanya Ariel Noah kan gitu. Tapi mungkin juga enggak. Ariel Noah kan orangnya juga perfeksionis kan? Dia cari yang benar-benar cantik lah. Kita aja nggak sampai segagah dia itu nyari ceweknya. Dan kita emang nggak suka main cewek. Kalau godain cewek sering. Bang, kan banyak pro kontra nih Bang. Pro Dan kontra. Pronya itu yang pro ke Abang ini bilang bahwa tim kubu sana itu pansos ke Abang, dan yang kontra ke Abang itu dibilangnya Abang tidak berani debat langsung dengan Nandar. Debat? Kita ini pengacara. Sekali debat itu kita harus dibayar 5 miliar. Kalau debat sampah kita nggak mau. Pengacara, ngapain mulut kita? Kadang-kadang kita 5 kata aja dapat 2 miliar kok. Ngapain kita berbusa-busa terus nggak ada duit? Boleh debat sama Nandar, kasih kita 50 miliar, baru kita debat. Sekarang kata-kata kita mahal. Kita pengacara, sekali kita ngomong, Pak Payen, berapa nih Bang? Dia 7 miliar aja. Berapa? Kan dolar ya. Udah apa 500.000 dolar kan gitu kan. Oke. Kan kita berapa kata udah 500.000 dolar. Ini debat sama orang begitu, boro-boro dapat duit. Yang ada kita jadi goblok kan gitu kan. Buat apa? Kecuali Nandar, Bang Olid debat yuk. Iya boleh Nandar. Berapa? 100.000 dolar. Aneh masih mikir. Boleh juga nih. 100.000 dikali 14.500 dapatnya kan sekitar 18 miliar kan begitu kan. Lumayan. 100.000 nggak segitu ya. Ya misalnya bukan 100.000, 1 juta dolar lah debatnya. Wah enak banget itu. Nah, ini kan langsung bisa beli limusin, bisa beli itu kan gitu. Boleh debat sama Nandar. Tapi dia siapin duit segitu. Kenapa? Kata-kata seorang pengacara itu mahal. Makanya ini jarang berkata-kata untuk yang nggak perlu. Buat apa? Apalagi ngomongin agama. Ngapain aneh ngomongin agama? Emang aneh orang bermoral kan enggak? Emang aneh orang yang taat beribadah kan enggak juga? Wong sekarang aja baru bangun tidur boro-boro berdoa. Langsung aneh makan habis itu ngomong aja. Lihat langit, lihat ini. Tuhan di mana kan begitu. Terus kita suruh ngomongin agama, ya buat apa? Nyapain diri. Mending kita ngeliatin teman-teman bunga adem. Ya kan? Ya. Tadi juga Tatalim. Tatalim. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng.